Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Halo, apa kabar sore hari ini? Semoga baik, sehat, semangat dan siap mendengarkan obrolan-obrolan yang pastinya sudah ditunggu bagi para pecinta dunia pertanian, perikanan di Kabupaten Wonosobo ya. Karena kita ketemu lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar apa sih? Karena kayaknya kalau ngomongin tentang Wonosobo nggak akan ada habisnya ya. Selalu ada aja potensi-potensi yang bisa kita kenal dan kita angkat di Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang mau untung tanamlah jagung ya. Cakep, udah kayak pantun ya. Dan kali ini kita sudah ada dua narasumber di studio Radio Pesona. Boleh saya sapa dulu, ada Pak Trikoyo SP selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Wadas Lintang. Pak Trikoyo, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini Pak? Alhamdulillah Sehat baik, ya. Wadas Lintang masih hujan juga atau? Masih tadi Bangkat Sini juga hujan ya, merata di Kabupaten Wonosobo hujannya ya. Berarti ini Lubang Sewu nggak kelihatan ya Pak kalau musim hujan ya? Lubang Sewu ya enggak kelihatan. Kelihatannya airnya aja Pak. Iya. Kelihatannya Lubang Satus ya Pak ya, nggak ada Sewu ya. Oke. Dan Pak Trikoyo tidak sendiri, ada juga Ketua Poktan Ngudi Mulyo Desa Kalidadap Kecamatan Wadas Lintang. Saya sapa juga Pak Maksudiono. Ya. Selamat sore Pak Maksudiono. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ke Radio Pesona baru kali ini kayaknya atau sudah pernah sebelumnya? Baru kali ini. Baru kali ini ya. Gimana, seneng nggak Pak? Atau deg-degan atau grogi atau? Campur-campur. Oke, dan kita akan ngobrol tentang jagung gitu ya Pak ya? Benar ya? Iya. Oke, jagung. Jadi kira-kira nih seperti apa sih obrolan kita tentang kalau mau untung ya tanamlah jagung gitu. Nah, tapi sebelum kita ke obrolan kita, mungkin boleh disapa dulu pendengar dan juga mungkin boleh perkenalan dulu, silahkan dari masing-masing narasumber. Sahabat Inspira yang kami berada, saya Trikoyo SP dari penyuluh pertanian Kecamatan BPP Kecamatan Wadas Lintang. Oke, di Wadas Lintang udah lama Pak? Saya 3 tahun. 3 tahun. Dulu di Kaliwiro. Oke. Iya, kalau aslinya mana Pak? Asli saya Kaliwiro. Kaliwiro, dekat Pak ya. Mbak Desta. Tangganya Mbak Desta itu. Tetanggaan sama Mbak Desta. Oke. Kita RW aja sama dia. Kalau Pak Maksudiono nih, silahkan mulai berkenalan nih di Kalidadap ini. Apakah sudah lama dan jadi Ketua Poktan Ngudi Mulyo juga udah lamakah di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maksudiono, Ketua Kelompok Tani Ngudi Mulyo. Saya mulai jadi Ketua Kelompok Tani mulai tahun 2016. Terima kasih. Tahun 2016 ya, berarti udah berapa? 8 tahunan? Udah ya 8 tahun. Emang asli Kalidadap ya Pak Maksu ya? Saya asli Kalidadap tapi mudanya kesana kemari merantau. Oke, dan kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita ini gitu ya. Karena kalau ngomongin jagung ini memang salah satu komoditas andalan di Kecamatan Wadas Lintang gitu. Nah, emang ini kalau di Wadas Lintang sendiri memang kebanyakan atau rata-rata memang apakah penghasil jagung juga gitu di sana? Sebetulnya yang utama adalah padi. Tapi karena area sawah yang tak ada hujan, tidak mungkin kalau padi terus menerus. Itu yang pertama padi, yang tanam kedua itu jagung, yang ketiga padi lagi. Oh gitu, iya. Jadi padi, jagung dan padi lagi gitu. Nah, selain kebutuhan pokok di Wadas Lintang ya mungkin ya, ini permintaan pasar juga apakah terus meningkat nih untuk jagung sendiri? Karena jagung adalah komoditas pakan ternak, jadi berapa ton pun tetap habis, tetap laku. Oh, tetap laku gitu, tetap habis ya. Oke, nah kalau kebutuhan kan katanya nih, benar gak sih kalau jagung ini di Wadas Lintang ini menjadi bahan pangan pokok juga di sana? Kalau di tempat kami tidak, karena yang ditanam bukan jenis jagung
komposit bukan, ya. tapi jagung hibrida. Untuk Oh, pakan ternak, gitu. untuk pakan ternak itu jagung hibrida. Pakan ternak gitu ya. Pak Triko, emangnya bedanya apa Pak jagung yang hibrida sama yang jagung yang ini Pak? Untuk jagung hibrida itu kan kebanyakan misalnya jagung kuning ya, jagung kuning memang spesifik untuk pakan ternak. Kalau jagung untuk konsumsi itu namanya jagung komposit. Itu jagung yang putih. Kalau yang dulu jagung yang warnanya putih itu. Oke. Kalau di Warlintang emang sekarang kelihatannya sudah hampir tidak ada yang untuk tanam jagung komposit. Jagung komposit kebanyakan di daerah-daerah tinggi, di tinggi. Oke gitu ya. Jadi ternyata ada jenis jagung yang komposit, ada yang hibrida juga. Ada gitu. juga itu yang jagung sayur juga ada, jagung manis. Jagung sayur jagung yang manis ya. ah. Oke, tapi kebanyakan di Wadas Lintang memang ini nih ya Pak ya, Iya. yang hibrida itu Hibrida, tadi ya. hibrida. Baiklah. Nah, kalau lahan atau mungkin yang paling banyak dibudidayakan oleh petani di Desa Kalidadap tuh di lahan yang kayak gimana sih Pak? Untuk budidaya tanaman jagung di Redap itu ada sebagian di lahan tegalan, tapi kebanyakan itu di lahan sawah tanda hujan. Itu seperti yang dikatakan Pak Maksud tadi, itu untuk lahan tanda hujan itu yang musim tanam kedua setelah padi itu untuk ditanami jagung. Oke gitu. Jadi ada waktu-waktu tersendiri. Nah, kalau paling bagus nih masa tanam jagung. Nah, nih Pak Makso nih di sana, apakah ada musim-musim tertentu atau bulan-bulan tertentukah untuk menanam jagung di Kalidadap? Ya, jelas ada. Misalnya kalau di sawah tada hujan setelah padi itu rata-rata panen padi itu bulan April dan Mei. Dan bulan April dan Mei itu harus langsung ke jagung karena mengingat waktu curah hujannya sedikit. Mulai kurang. Harus cepat nanam karena jagung hibrida itu penanaman sama pemupukan harus ada air. Setelah itu kemarau tetap panen. Oke gitu. Jadi memang setelah kemarau panen. Kalau curah hujan yang sekarang lagi tinggi-tingginya di Wonosobo ini justru bikin jagungnya bagus atau enggak nih? Tidak bagus. Oh, tidak bagus, ya. Karena terlalu lembek tanahnya, struktur tanahnya. Kalau untuk pada hutan seperti ini ya kebanyakan di lahan tegalan tuh, yang lahan tegalan untuk tanaman jagung. Kalau yang agak-agak dah mulai hujannya agak berkurang itulah kita nanam jagungnya di lahan sawah tanda hujan ya maksudnya. Iya. Di sawah tada hujan gitu. Oke. Berarti ini ganti-gantian gitu juga ya Pak Maksu ya, kayak padi kadang jagung Iya. gitu, selang-seling gitu. Terus, ya. Kalau tidak selang-seling tanahnya rusak, Bu. Oke, siap. Jadi memang harus bisa ganti-gantian gitu ya. Pola tanamnya itu istilah pertanyaan, pola tanamnya juga harus padi, palawija, padi tidak padi pantun, tapi kadang itu ada padi pantun itu, padi palawija atau padi palawija itu. Oke, baik. Nah, kalau varietas jagung itu kan tadi ada yang hibrida ya di Kalidadap itu. Apakah semuanya full hibrida atau ada varietas lain yang ditanam di Kalidadap? Oke. Yang saya sudah dari tahun berapa itu full hibrida karena telah mencoba jagung sayur, jagung manis, penjualannya susah karena terlalu banyak itu susah. Pedagang maunya sedikit-sedikit, kalau tambah lama usianya, umurnya tambah tua nggak laku. Kalau hibrida itu kan sekali panen bareng, itu mau berapa saja ada penampungnya, bulog pun ada yang nampung gitu. Oke, jadi memang di sana pernah yang hibrida full gitu ya? Full, pernah. Oke, nah kalau yang sekarang ini masihkah hibrida atau gimana nih? Tetap hibrida. Tetap hibrida. Karena kemarin ada satu PT untuk kerjasama sama PT untuk pembibitan, untuk buat bibit, itu tetap hasilnya tidak sesuai dengan apa yang untuk konsumsi lain. Kalah sama hibrida. Oke. Nah, kenapa sih hibrida ini yang jadi alasannya kenapa gitu ya hibrida ini ditanam di Kalidadap gitu? Oke. Apakah karena cuaca atau iklim dan kondisi geografisnya atau memang karena kebutuhan pasar atau gimana? Yang pertama perawatannya mudah. Yang kedua kebutuhan pasar semakin banyak. Yang ketiga kandang semakin banyak sekarang, Bu. Jadi tidak khawatir dengan penjualan. Tidak Bahkan
orang kandang itu datang sendiri, tidak petani yang menjual ke mana gitu. Jadi ada pedagang yang masuk. Oke, ada yang memang cari sendiri iya. gitu ya. Oke, baik. Nah, Pak Trikoyo nih mungkin bisa dijelaskan kalau cara budidaya jagung yang dilakukan petani di Desa Kalidadap sendiri itu kayak gimana sih, Pak? Baiklah, untuk budidaya jagung di Kalidadap itu ada yang 2 sistem namanya, ada OTS dan TOT. OTS itu olah tanah sempurna. Nah, untuk olah tanah sempurna itu biasanya di lahan tegalan. Jadi pengolahan tanah sempurna pertama dicangkul, kemudian diratakan. Di pencangkulannya itu biasanya pada akhir musim kemarau. Nantinya dengan harapan begitu turun hujan pertama atau cara istilahnya bahasa Kalidadap itu bersudan itu langsung kita tanami jagung ya, maksudnya jagung. Kemudian ada istilah yang namanya yang kedua TOT, tanpa olah tanah. Itu tanpa olah tanah itu biasanya dikerjakan di lahan-lahan tak ada hujan. Setelah padi panen, langsung setelah panen di air itu, kemudian kita dari petani itu semprot dengan herbisida namanya, itu untuk membasmi gulma dan pangkal padi. Setelah disemprot pakai herbisida, kemudian dibabat supaya memudahkan dalam penanamannya, diobat pendek itu lagi namanya. Nah itu setelah itu baru kita lakukan penanaman padi, karena seperti yang dikatakan oleh penanaman jagung, maaf, seperti tadi yang dikatakan Pak Masud tuh, kita juga ngoyak atau mengejar waktu supaya tidak ketinggalan nanti kalau diolah dulu kan terlalu lama, nanti keburu musim kemarau gitu. Jadi memang ada masa-masa tersendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian nih kalau tadi kan sudah disampaikan ada petani yang melakukan budidaya dengan OTS dan TOT. Kalau di Kalidadap sendiri pakainya metode apa, Pak Maksu? TOT, tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah. Oke. Ini bisa dijelaskan seperti apa sih untuk metode ini sendiri dipraktekkan atau diterapkan di Kalidadap? Ya, terima kasih. Melengkapi jawaban dari Pak Trikoyo, setelah panen padi, terus dibabat, disemprot pakai yang namanya pakai rondap atau gempur. Setelah disemprot mati, terus ditanam dengan cara dipanja saja. Pakai panja itu panja ya. Cuma kayak gitu, terus nanti waktu mau habis mupuk atau habis apa, tidak didangir, bahasanya didangir ya, disemprot lagi, ada obatnya sendiri, gulma namanya. Udah selesai. Oke. Kalau keunggulan dari metode ini tuh apa aja sih? Yang jelas biaya ringan. Kedua, hemat tenaga kerja. Karena tenaga kerja mahal juga. Yang ketiga, cepat untuk mengejar waktu hujan. Oke, karena memang kadang musim hujan tuh kadang Wonosobo ini curah hujannya kan cukup tinggi gitu ya Pak ya. Tapi kalau udah kesana kan ya udah begitu lah sudah. Itu kan juga untuk Kalidadap kan sudah dekat-dekat dengan Kebumen. Iya. Kalau nunggu masa panennya berapa lama Mas? Masa panennya kalau pakai hari 120 hari normalnya panen. Berarti ya 4 bulan. Iya 4 bulan. 4 bulan sudah panen jagung gitu ya. Ternyata menarik ya Pesona Inspira ya. Ini untuk petani yang menanam jagung, ini di sana ada keunggulan-keunggulan yang memang ada metode-metode yang bisa dipraktekkan. Nah, kira-kira nih dari metode yang dipraktekkan di Wadas Lintang apakah bisa dipraktekkan juga di daerah lain, misalnya di Wonosobo bagian ya Wonosobo kota gitu misalnya? Kemungkinan bisa saja, cuma kalau di tempat saya kan hemat. Kalau tempat lain mungkin itu memang beda Bu, hasilnya beda. Yang TOT sama OTS itu beda. Kalau 1 kilo yang TOT bisa 400 kilo hasilnya 1 kilo benih. Kalau yang OTS bisa 600 kilo. Itu beda.
Memang bagusnya ya OTS, tapi karena kita itu mengejar Mengejar waktu. nah itulah kita. Kalau OTS berapa lama Pak? Ya untuk waktu itu sama untuk waktu dari tahun sampai sama. Cuma kita mengejar dari semuanya gitu, panen padi langsung kita tanami itu di tempat semprot aja. Tapi kalau kita OTS kan yuk lama olah tanahnya juga itu memerlukan waktu paling lambat 2 minggu gitu. Oke, ternyata memang metode TOT ini yang dipilih untuk membudidayakan jagung di wadah selintang sendiri gitu. Nah kalau terkait dengan Poktan nih, saya juga penasaran dengan Poktan Ngudi Maluyo Desa Kalidadap di Kecamatan Wadah Selintang sendiri. Ini dari tahun 2016 ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan kegiatan-kegiatan di sana gitu seperti apa? Ya, termasuk kegiatan penanam jagung TOT itu termasuk yang paling pertama itu saya pelopornya, karena saya melihat waktu kemarau habis panen padi kemarau itu yang laki-laki itu merantau ke Kalimantan. Saya punya inspirasi bagaimana jangan merantau, jadi mengolah tanah yang ada. Jadi saya ada pertama itu bukan metode habis panen itu langsung semprot langsung tanam, tapi sampai 2 tahun itu belum ada yang meniru, belum ada yang mau meniru. Akhirnya lama-lama kepingin alhamdulillah sampai sekarang sudah semuanya, tidak ada lahan nganggur. Dan untuk orang-orang merantau sudah jarang. Itu yang pertama, itu memang saya yang membuat itu OTS. Jadi pelopornya ini dari Pak Maksud Iya, gitu ya. pelopor, alhamdulillah. Oke, wah keren. Ya, nah kalau untuk manajemen irigasi, pemupukan dan lain sebagainya itu butuh ketelatenan juga nggak sih Pak Tri? Baiklah, untuk irigasi memang ya perlu ketelatenan. Kalau di sana untuk irigasi kalau musim kemarau itu banyak sangat, karena memang jagung itu udah produk yang disenangi oleh petani. Itu banyak yang punya cari pakai pelon, ya maksud aku pakai pelon mencari sumber air untuk pengairannya, itu untuk irigasinya pakai pelon. Tapi kalau untuk jagung kan memang pengairannya tidak begitu banyak seperti padi, paling dalam satu musim tanam itu cukup 3 sampai 4 kali aja sudah bisa bertahan hidup untuk jagung. Iya, ternyata memang ada manajemen irigasi dan lain sebagainya sendiri gitu ya. Nah, peserta Inspire yang mau gabung boleh loh, silahkan bisa dimanfaatkan untuk WA-nya. Gak usah malu-malu pengen menyapa Pak Tri atau juga pengen ngobrol bareng sama Pak Maksu. Silahkan langsung aja WA di 0823 2383 9996 ya. Mungkin ada yang ingin dikonsultasikan kepada kedua narasumber ini gitu. Jadi silahkan langsung saja WA-nya di 0823 2383 9996. Menarik sekali perbincangan kita dan kita akan kembali sesaat lagi. Jadi pastikan tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu ya. Masih bersama saya Mita dan juga dua narasumber dari Wadah Selintang. Ini kita masih ngobrolin tentang jagung, masih bersama dengan dua pakarnya. Ada Pak Trikoyo SP selaku penyuluh pertanian ahli pertama BPP Wadah Selintang, dan juga Pak Maksudiono, Ketua Poktan Ngudi Mulyo Desa Kalidadap Kecamatan Wadah Selintang. Nah, kita kan masih ngobrol tentang mau untung tanamlah jagung. Kenapa sih alasan kita harus menanam jagung biar untung nih? Dari Pak Trikoyo gimana Pak? Itu untuk sekelas di Kalidadap itu nih. Dulunya kan untuk lahan-lahan sebelum ada tanaman jagung, lahan yang musim kedua itu bero, berarti tanamannya itu bero atau nganggur itu. Dengan adanya prakarsa dari Bapak Maksud ini, jadinya pada musim MT kedua itu ditanami jagung, dan alhamdulillah dari kegiatan dia sekarang sudah beruntung. Bahkan untuk 2 tahun yang lalu atau itu tahun 2023 itu di dusun dusun Sodong sendiri, dusunnya tempat Poktan Ngudi Mulya itu ada sekitar 100 ton lebih itu untuk produksi dari situ. Kita kalikan main 5.000 aja udah. Waktu itu harga 7.000 kan udah 700 juta itu uang yang berputar di lingkungan kelompok tani Ngudi Mulya itu. Alhamdulillah seperti itu Pak.
Wah keren ya. Sekarang sudahkah meningkat lebih berapa kali lipat gitu Pak Maksu? Kalau hasilnya sekarang alhamdulillah lebih banyak, tapi sekarang harga sekitar 4.000 lebih. Sekarang waktu sekarang 5.000 nih. Sekarang 5.000. Kadang memang harganya naik turun juga gitu. Iya, naik turun. Biasanya faktornya itu karena apa? Faktor ada waktu yang tahun kemarin ada ekspor ya. Impor apa itu dari pemerintah. Jadi hasil kita kalah. Lokalnya kalah gitu. Oke, tapi sekarang 5.000 itu masih standar. Standar alhamdulillah. Oke baik, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan tanyakan dulu ya. Ini yang pertama, bagaimana tahapan budidaya tanaman jagung dari Pak Hamdi Paraswada Selintang? Oh ya, tahapan. Untuk tahapannya dari itu habis panen padi, terus disemprot pakai Roundup, terus nanti nunggu hujan tidak terlalu tinggi, kita tanam sekitar berapa hari, 12 hari kita pupuk pertama. Kita pupuk, nanti yang ketiganya umur 30 hari sampai 40 hari kita pupuk lagi, yang kedua sama semprot gulma itu. Udah tahapannya, nanti nunggu panen udah. Oke, berarti perawatannya cukup mudah gitu ya? Cukup mudah. Oke, nah kemudian ada lagi nih Pak Heri di Wonosobo aja mau tanya. Untuk jagung sendiri kalau sudah panen apakah masih bisa berbuah lagi atau harus ganti bibit dari awal? Harus ganti bibit. Tidak bisa yang panen itu ditanam lagi ya. Itu tidak bisa karena perlakuan pembuatan bibit itu udah beda. Gitu. Ya. Kalau tanaman jagung sendiri ini memang hanya sekali panen aja kah? Sekali panen. Sekali panen juga. Kalau hasil panen dari jagung untuk konsumsi itu tidak bisa digunakan untuk bibit, karena memang itu karena hibrida kan sudah ada persilangan nanti kembali ke varietas hasilnya lebih jelek Pak. Itu. Jadi untuk tanaman jagung hibrida itu hanya sekali tanam, itu memang dari breeder atau pusat pembibitan itu untuk ke jagung konsumsi. Oke, baik. Ini sudah ada yang tanya lagi, tapi bentar saya juga pengen tanya ke Pak Trikoyo nih ya. Ya selama ini nih Pak, apakah ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi penyuluh pertanian dalam mendampingi petani, khususnya nih untuk budidaya jagung sendiri nih? Pasti ada suka dukanya, ada kendala-kendalanya. Nah ini kendalanya apa aja gitu Pak? Untuk kendala itu bidang sumber daya manusianya Bu ya, dan Malaysia bahwa petani itu kan memang dari kelompok tadi sendiri kan banyakkan untuk seolah-olah beragam lah ya, untuk kita pengetahuannya dan lainnya itu beragam. Jadi kadang ada yang kita ajak untuk bertani itu segera sesuai dengan sesuai dengan anjuran yang dari Dinas Pertanian, ada yang kadang lambat itu Pak. Kemudian dari segi teknis memang dari budidaya tanaman jagung ini memang ada kendalanya, di antara ada hama dan penyakit serta hama. OPT dalam istilah perhutanian itu organisme pembangun tanaman, baik hama atau penyakit. Kalau hama contohnya itu ulat gerayak juga itu hama, kemudian penyakitnya penyakit bule, dan lagi hama tikus. Untuk hama sendiri kalau memang petani itu masih bisa mengendalikan, untuk misalnya hama ulat gerayak masih bisa dikendalikan oleh petani, disemprot dengan insektisida, itu juga semprot petani, masing-masing petani sudah untuk mengendalikan sendiri. Kemudian untuk kalau memang dalam satu halaman luas itu sudah hamanya sudah di ambang batas, itu biasanya kita berkoordinasi dengan POPT, petugas organisme tanaman atau petugas pengamat hama. Kemudian kita berembuk dengan petani untuk melakukan gerakan pengendalian bersama-sama di dalam satu halaman itu dengan difasilitasi oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Kelas itu untuk kendala-kendalanya. Oke, pastinya ada kendala-kendala, tapi sejauh ini bisa teratasi ya Pak ya. Oke, nah itu ini ada lagi Mbak, itu untuk kendala karena di sana itu Mbak, berbatasan dengan hutan Mbak. Itu ada kendala hewan, kadang ada babi hutan yang mahal itu monyet Mbak. Ada juga ya Pak ya di sana ya. Itu juga merusak tanaman gitu sebagai hama juga di sana ya Pak. Termasuk hama itu untuk pengendaliannya kita ke Pak Masud yang langsung. Itu kan salah satu hewan yang mungkin juga dilindungi gitu ya. Nah itu apakah
cara untuk dibasmi kayaknya Enggak tega. iya. Apakah dibasmi atau cara pengusiran halusnya atau gimana ya Pak Maksu ya di sana ya? Ini memang susah dijelaskannya. Itu memang hewan yang dilindungi. Kalau kita basmi pun kita tidak mungkin rasanya kayak tidak tega. Tidak tega. Tapi kita tidak kalah teknik, kalah akal, kita tetap menang sebagai petani karena yang pertama itu petani yang di pinggir-pinggir hutan itu memelihara anjing. Oke. Jadi anjingnya dipelihara di situ, dibuatkan rumah di situ, terus dikasih makan di situ. Nanti kan untuk berapa anjing bisa untuk berapa hamparan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya panen gitu. Oke gitu ya. Jadi akhirnya menggunakan anjing untuk mengusir hama-hama ini tadi gitu. Wah ternyata kita harus lebih pintar ya untuk caranya membasmi gitu ya. Oke, nah ini ada yang bertanya dari Rudi. Halo, selamat sore Pak Trikoyo dan Pak Maksu. Ini mau tanya, katanya ini sesuai tema mau untung tanamlah jagung. Nah ini kalau modalnya sendiri apakah besar dan apakah nantinya bikin untung yang besar juga? Silakan. Oke. Kita modal yang besar hanya di bibit. Karena sekarang kalau kita mau panennya bagus, bibitnya yang bagus. Kalau kita mau panennya 1 kilo berapa kintal itu ya tahapan-tahapan itu harganya. Itu kalau yang bagus itu 130, 125 1 kilonya. Gitu. Oke. Satu pohon jagung biasanya nih menghasilkan berapa buah jagung? Itu yang saya suka itu yang paling banyak 2, 1 paling banyak. Kalau ada bibit yang bisa 3, 4 itu bisa, tapi jarang yang suka. Oke. Ya kalau di Wadas Lintang nih Pak Tri, di sana panennya tuh berapa banyak nih? Mungkin perlahannya tuh berapa banyak ton jagung yang bisa dihasilkan? Kalau di sana itu kita lihat produktivitasnya Pak. Kita buat sampel itu binan tuh. Untuk per hektarnya itu di antara 4 ton sampai 5 ton ya, maksud 4 ton sampai 5 ton. TOT. Iya. Untuk yang TOT itu kan tadi kita kan 4 sampai 5 ton. Kalau yang olah tanah sempurna itu bisa sampai 7 ton itu. Kita tinggal ngalihkan luas tanamnya berapa gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, ada lagi yang bertanya nih. Puncak panen raya jagung di wilayah Wadas Lintang biasanya bulan apa? Agustus September. Ini sebelum musim penghujan datang ya. Iya. Ini puncaknya di situ ya. Kita kan tanamnya sekitar bulan Mei, April, Mei itulah ya. Jadi di 3 bulan ya sampai Mei, Juli, Agustus itu panen, Agustus September panen raya itulah. Baik. Nah, kalau misalnya pas lagi musim kemarau atau kekeringan gitu, apakah ini perlu disiram air juga? Kalau jagung itu kita nanamnya sama mupuk pertama sudah kena air, sampai panen nggak kena air, cukup air embun aja udah kuat. Oke. Berarti hidup katanya. Wah ini memang benar-benar untung ya, nggak capek ya Pak ya. Yang penting pada tahap awal pertumbuhan awal itu ada air itulah. Ada air, oke baik. Nah selanjutnya nih, dengan obat apa untuk pengendalian ulat geraya? Apakah dengan menggunakan pestisida Atens? Ya, kita lihat kalau kita sudah memang sudah terserang lebih banyak kita yang kimia. Tapi kalau masih belum, untuk pencegahan bisa yang dari laboratorium Temanggung, yang bantuan dari pemerintah. Ya, jadi memang ada ini ya Pak. Mungkin Pak Triko mau menambahkan, silakan Pak. Itu yang tadi itu berkaitan dengan katanya paling mahal benih Pak ya. Alhamdulillah kita dari Dinas Pertanian itu kemarin aja sudah ada bantuan benih untuk di Kalidadap itu ada kemarin untuk satu desa Kalidadap aja ada 40 hektar untuk tanam bibit jagung, berarti 40 hektar kali 15 kilo per hektar itu sudah kami upayakan untuk bantuan benih jagung untuk meringankan beban dari petani, mengurangi untuk
masalah pembibitan jagung itu benihnya. Oke, ya baik. Wah, ternyata memang benihnya cukup mahal ya. Cukup mahal. Emangnya berapa sih kalau boleh tahu nih Pak satu benih bibit jagung? Sekilo itu yang Kalau yang biasa dipakai itu yang sedang itu 115, itu yang jenis seperti BC 16 atau NK 12. Itu berapa isi benih jagungnya? 1 kilo. per 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo biasanya bisa jadi berapa pohon? Banyak. Banyak. Oke. Itu tadi diterangkan kalau 1 kilo dari tadi 4 kintal ya Mas? Iya, 4 kintal. rata-rata. Ya, 1 kilo benih, jadi nanti panennya 4 kintal kintal, jagung. iya, Wah, Nah, itu kan ya, untung nih, juga, bener-bener untung nih ya, sesuai dengan tema Apalagi kita. benihnya bantuan, Mbak. Apalagi ini bantuan ya. Lebih untung Untung lagi lagi, ya. Oke, ada tips nggak biar bisa dapat bantuan atau subsidi itu caranya gimana? Apakah harus punya atau gabung dengan Poktan yang ada di desa tertentu gitu? Alhamdulillah kalau Kali Dadap memang sudah aktif setiap tahun itu memang pengusulannya jagung kalau saya. Kalau padi memang tidak mengusulkan saya, tapi kalau jagung saya setiap tahun mengusulkan. Alhamdulillah direspon sama Penyuluh pertanian. kita bicarakan dari dinas itu ada tawaran bibit jagung dari provinsi, itulah kita alokasikan ke potensi kelompok-kelompok yang berpotensi untuk tanaman jagung. Alhamdulillah kita juga arahkan ke desa Kali Dadap, itu ada 4 dusun ya kan, 4 kelompok. Ya, itu yang utama memang di kelompok tani Ngudi Mulyo yang paling banyak. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Asi di Melipak. Ini saya penasaran, tadi katanya jagungnya ini buat pakan. Buat pakan apa aja sih? Apakah seperti pakan burung dara itu atau misalnya ada pakan-pakan lainnya, Pak? Kita silakan. Iya. Kita sortir kalau yang kecil-kecil untuk pakan burung dara. Kalau yang besar nanti ke gudang ternak ayam, ternak ayam petelur, puyuh, itu nanti digiling lagi di sana. Tapi kalau kita nanti sortir yang kecil-kecil khusus untuk dara. Oke, semoga terjawab ya Bu Asi. Saya juga penasaran gitu ya. Kalau yang makan selain burung dara itu ada nggak sih ternyata dimakan ayam juga gitu. Bonggol-bonggolnya itu bisa dimanfaatkan lagi nggak Pak? Kalau kalau saya sebetulnya ingin sekali bagaimana cara mengolah bonggol, mengolah itu kedebon-kedebonnya supaya untuk menjadi pakan sapi atau pakan ayam atau apa itu kalau untuk saat sekarang ini bonggolnya itu janggelnya ya itu memang untuk pupuk aja, belum dimanfaatkan. Oke, jadi belum ada pengolahan pemanfaatan lagi gitu ya. Sementara masih hanya pupuk dulu gitu. Mungkin kalau dari penyuluh nih Pak ada solusi atau mungkin ada inovasi kira-kira nih masukan ke depan janggal ya? Janggal itu mau diapakan gitu Pak? Kalau dari daerah-daerah yang sudah memanfaatkan itu bisa untuk pakan ternak dikembalikan, kita untuk fermentasi. Tapi memang kita sendiri di Kali Dadap belum begitu bermanfaatkan ya. Ke depan lah insya Allah kita untuk belajar bersama untuk pemanfaatan jungle dan tebonnya itu untuk digunakan untuk pakan ternak, kembali ke pakan ternak lagi itu. Jadi perputarannya itu menghasilkan lagi gitu ya. Ya, nah kalau Pak Maksudiono nih, selama ini ada kendala atau tantangan terberat sebagai petani dalam membudidayakan tanaman jagung. Kalau tadi kan saya udah tanya ke Pak Trikoyo nih kendala-kendalanya apa aja gitu ya. Kalau dari petaninya sendiri nih, apakah ada kendala atau pernah juga ada cerita gagal panen dan gimana sih cara mengendalikannya gitu? Semakin banyak kita menanam membudidaya jagung itu semakin aja saja muncul penyakitnya. Yang paling saya tidak bisa mengatasi, satu penyakit bule, yang kedua itu penyakit kering itu. Penyakit bule itu kayak gimana ya Pak ya? Kuning, daunnya kuning. Itu memang belum bisa mengatasi kalau yang itu dampaknya dari penyakit itu bikin jagung tidak berbuah. Oh, tidak berbuah. Iya. Dan itu menular kalau tidak segera dicabut, dibuang atau dibakar yang jauh itu menular.
Makanya kalau sudah terindikasi penyakit bule itu segera dicabut dan dibuang yang jauh. Untuk tanda-tandanya sendiri kalau Udah petani ada. tahu ya? Tahu, udah. Oke. Kemudian selain itu ada lagi Pak? Selain ini, alhamdulillah untuk pemipil perontok padi selain mandiri itu sudah punya, dari pemerintah juga sudah dikasih, tidak ada kendala untuk pemipil. Tapi kalau musim hujan kendalanya satu untuk pengeringan. Kalau pengeringan kalau musim hujan memang sangat susah kalau untuk jagung. Iya, jadi nggak bisa maksimal gitu ya Iya. hasilnya ya. Sudah adakah mesin pemipil jagung di Kali Dadap? Alhamdulillah hampir berapa warga itu alhamdulillah sudah punya semua. Jadi mipilnya itu panen langsung dipipil di sawah. Untuk yang masing-masing petani itu kadang ada yang mandiri punya. Kita dari dinas juga pernah memberikan bantuan untuk alat pemilih jagung itu yang skalanya termasuk Skalanya skala berapa ton besar ya. Jadi mempermudah sekali ya, mempercepat dan mempermudah dan mempermudah. Siap. Nah, ada nggak sih dampak yang dirasakan petani di Desa Kali Dadap setelah banyak membudidayakan tanaman jagung, Pak? Ada nggak Pak Tri? Ya itu saya katakan kembali dampaknya itu dia merasa untung lah, untung yang dampak yang jelas yang ceritakan tadi bahwa sebelum ada tanaman jagung kalau pas musim kemarau itu kan banyak petaninya pada merantau. Dengan adanya tanaman jagung ini kita bikin betah di rumah, betah kembali ke kampung, betah di rumah. Iya, nggak usah keluar kota, itu sudah ada pendapatan, udah ada pendapatan gitu. Iya, siap. Nah, ini Pak Maksud setuju nggak nih sama dampak-dampak dari penanaman jagung di Desa Kali Dadap seperti apa yang disampaikan Pak Tri? Iya, sangat setuju. Setuju karena ternyata banyak manfaatnya gitu ya, banyak keuntungannya. Sesuai dengan tema kita, mau untung ya tanam jagung. Ya. Karena tadi nih harga beli 1 kilo benih jagung bisa 400 kilo kali 4.000 kali 4.000 dari berapa lah gitu ya. Iya, 4 kali 4 16 sempat tidak sempat harus dibalas ya Pak. Iya, dan kalau ini udah dibalas kecewa Mbak. Pokoknya ini 4 bulan lah ya kira-kira ya, untuk 4 bulan. panennya. Baik, nah ini terakhir nih harapan dari Pak Tri selaku penyuluh pertanian di Wadas Lintang khususnya di Kali Dadap sendiri seperti apa Pak? Silakan terkait tema kita pastinya mau untung tanam jagung sebelum ke closing statement ya Pak ya. Iya, harapannya dulu apa nih kalau dari Pak Tri? Harapan kami dari penyuluh pertanian, marilah kita untuk senantiasa bekerja keras untuk jangan sampai ada lahan yang nganggur, lahan yang berau untuk kita tanami, terutama pada musim-musim yang sebelum kemarau lah, bukan kemarau memang kita juga sebelum kemarau kita tanam jagung, masih ada hujan seperti yang katakan Pak maksud tadi bahwa jagung itu yang penting pada tahap tumbuhan awal itu ada air, itu untuk yang tahap selanjutnya cukup embun saja sudah hidup itu. Sangat simpel, sangat mudah tapi untungnya luar biasa ya Pak ya. Oke, nah harapan kalau dari petaninya langsung Pak Maksud silahkan. Ya, harapan saya terbentuknya kelembagaan ekonomi bertani dari yang difasilitasi oleh KTNA, di mana fungsi KTNA itu bisa menampung jagung kalau musim panen biar harga lebih stabil lagi gitu. Baik, nah ada pesan nggak Pak Maksud untuk petani-petani yang ada di Wadas Lintang khususnya petani jagung? Dan mungkin ada anggota Poktan yang ingin disampaikan nih Pak, silahkan. Ya, pesan saya terus semangat, jangan kita karena musim kemarau tidak bisa menanam, di musim kemarau kita gunakan juga untuk beraktivitas menanam jagung, bukan karena jagung tidak membutuhkan air banyak, dengan air sedikit kita bisa panen bahkan menguntungkan. Untuk Bapak Kepala Desa Kali Dadap yang selalu menyupport kelompok tani untuk bertanam jagung, saya ucapkan terima kasih.
Baik ya, mungkin kalau dari Pak Tri, adakah pesan juga yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di Wadas Selintang sana, Pak? Silahkan, khususnya petani jagung. Ya, untuk teman-teman kelompok tani di Wadas Selintang, marilah kita segera untuk bekerja keras untuk menanam jagung. Seperti semboyan yang tadi kita buat adalah tanam, kalau mau untung ya tanam jagung gitu. Oke, ini sekaligus closing statement atau masih ada closing statement lagi, Pak? Belum ada. Udah. Pokoknya kalau mau untung ya tanam jagung gitu. Oke, kalau mau untung tanam jagung. Pak Maksu gimana? Setuju ya, Pak ya? Atau ada closing statement atau ada pantun, Pak, silakan. Ya, tapi jangan lupa tetap kita tanam padi, karena padi adalah ketahanan pangan. Yang pertama, yang utama jagung adalah untuk tambahan saja supaya kita lebih maju. Oke, padi itu pokoknya, tapi jagung kalau mau untung ya, Iya. gitu ya kan. Oke, terima kasih ya Pak Tri Koyo dan juga Pak Maksudiono sudah hadir ke Radio Pesona untuk ngobrol seputar jagung, komoditas yang luar biasa dari Kecamatan Wadas Selintang. Semoga sukses selalu, Amin, sehat selalu amin, Bapak. amin, Terima amin. kasih. Ditunggu di lain waktu ya. Dan Pesona juga tetap jaya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Pesona Inspira yang sudah gabung di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia di si hari ini. Jangan lupa nanti tonton lagi yang ketinggalan di YouTube-nya Radio Pesona di @pesona_fm Wonosobo. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Saya Mita harus pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,